Ramai Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Kalimat TV. Saya Meisi Anggraini dan rekan saya Alun Ratu Jingga. Kali ini kita akan membahas apa sih peran Dr. Aka Gani di Perang 5 Hari 5 Malam bersama Bapak Eko Budi Prasetyo selaku Kepala Museum Dr. Aka Gani. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya SMK 5? Alhamdulillah Bapak. juga. Baik. Jadi kan Pak, kebanyakan pelajar SMK dan SMA nih banyak yang kurang tahu soal sejarah, apalagi tentang Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang. Nah, boleh dong Pak ceritain tentang kisah dan latar belakang sosok peran Aka Gani pada Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya juga saya sih perlu ngucapin juga ke teman-teman yang lain yang beragama lain ya, utamanya yang sekarang lagi Nasrani lagi angkat naiknya kemarin Natalan ya. Kayaknya kita harus juga sambut mereka. Jadi kita ucapkan selamat Natal, next tahun baru kita juga mesti bisa bersama-sama lagi. Dan hari ini saya dengan Eko Budi Prasetyo, kebenaran kami juga sebagai Kepala Museum Pahlawan Nasional Dr. Aka Gani di Palembang mungkin bisa memperkenalkan lagi bahwa museum kami bukan hanya tempat memajang benda-benda usang saja yang kata orang seperti itu. Tapi kami akan memberikan sedikit wawasan juga buat teman-teman di sini, buat adik-adik di sini juga bahwasanya kami dari Museum Dr. Aka Gani sebenarnya banyak loh yang bisa dieksplor. Karena beberapa waktu yang lalu dari SMK 5 juga datang berkunjung ke tempat kami, gitu kan. Nah, ternyata juga dari guru, juga dari para siswa yang ada di sini, ternyata juga memberikan apresiasi kepada kami. Dan kami juga harus membuktikan bahwa kami juga dekat loh dengan masyarakat di lingkungan sekitar kami, kira-kira seperti itu. Boleh dong Pak diceritain latar belakangnya Dr. Aka Gani itu seperti apa sih? Iya. Jadi kalau kita cerita tentang Dr. Aka Gani sendiri, memang tidak menyalahkan ya kalau dari kalangan muda sekarang, nggak usah jauh-jauh deh, mungkin di umuran-umuran seperti saya seperti ini, masih banyak dari masyarakat Palembang yang belum mengenal ya, siapa sih Dr. Aka. Kita taunya kalau kita sebut random ya, sampling itu, anggaplah di jalanan atau di sekolah atau di mana. Kenal nggak dengan Dr. Aka nih? Tahu. Kalau ditanya gitu pasti gitu, tahu. Oh ya, di mana Dr. Aka Gani? Pasti langsung jawabnya ke rumah sakit Dr. Aka Gani yang dia ada di Benteng Kota Besar seperti itu. Padahal rumah sakitnya sendiri, rumah sakit Dr. Aka Gani itu adalah bagian dari apresiasi ya dari pemerintah pada waktu beliau sudah meninggal tahun 68. Jadi oleh pemerintah rumah sakit Angkatan Darat ya waktu itu gimana supaya ada namanya yang bisa menjadikan menonjolkan dari sisi yang lain bahwa di sini tuh ada tokoh gitu. Hanya oh iya karena ada Dr. Aka Gani. Dr. Aka Gani juga pernah berperan juga di militer kan gitu. Hanya tahun 76 diangkatlah saat rumah sakit itu diresmikan, saat rumah sakit itu dibangun kembali yang bagus, nama Dr. Aka Gani ditonjolkan. Kayak gitu kira-kira. Nah, yang kami tahu nih kan Pak, Dr. Aka Gani muncul ketika di akhir perang saja. Gimana sih Pak itu? Oh gitu ya. Oke, kalau gitu kita flashback dulu ya. Jadi hari saya bisa cerita-cerita banyak tentang Dr. Aka Gani ya, mulai dari kecil sama ini nggak apa-apa ya, dikit aja. Nggak lama-lama kok. Jadi Dr. Aka Gani sendiri dilahirkan di Agam, Palembayan di Sumatera Barat. Jadi bapak beliau memang dari Agam aslinya, ibunya berasal dari Mesuji, Sumatera Selatan. Saat ibunya merantau ke Palembayan Agam, bertemulah berjodoh di sana, lahirnya Pak Aka Gani beserta dua adiknya. Jadi selama beliau kecil, lahir sampai kurang lebih umur 9 tahun,
beliau memang ada di Agam Palembayan. Oh, Setelah itu karena tugas belajar bapaknya, ayahnya harus balik lagi ke Sumsel. Kemana? Ke Mesuji. Mesuji. Ya, jadi umur 9 tahun Pak Akagani ini udah di Mesuji lagi sampai dia melanjutkan sampai di SMP di sana. SMA-nya, nah ini yang masih jadi misteri ya, karena banyak buku-buku yang lain yang berita seperti yang ada di sini. Kami belum menemukan sebenarnya pada waktu dia SMP-nya atau SMA-nya di mana. Kebanyakan orang merujuk ke sekolah lanjutan yang ada di Palembang. Iya. Memang di Palembang. Cuma belum tahu di mana. Belum ditemukan. Belum ketemu di mana dia ini sekolahnya. Tapi kalau dari jejak sekolah-sekolah zaman dulu ya, yang ada pada waktu sekitar tahun 1900-an, kalau di Palembang itu sekolah mana yang sudah ada gitu Iya. ya. Nah, sekolah yang ada ini, yang setahu saya coba pelajari juga, itu adalah sekolah-sekolah yang sempat didirikan oleh Belanda. Contoh gitu ya. Ada sekolah Metodis. Oh iya. Sekolah Metodis kan sudah lama tuh, mulai dari tahun 1900 dia sudah ada. Terus ada lagi sekolah-sekolah semacam, bukan sekolah sih, modelnya seperti mungkin madrasah ya. Iya. Madrasah juga banyak di Sumsel sendiri atau di Palembangnya sendiri. Tapi itu tidak bisa merujuk ke sana karena nggak ada Nggak lisensi ada resmi kebuktiannya. atau apa, atau paling nggak ijazah beliau ya waktu SD, SMP, karena dulu kan zaman perang ya, jadi susah lah untuk dapetin sejarah. Tapi masih kita coba cari terus sampai kita saat ini juga lagi ngejar buku-buku atau ya bukan buku-buku, literasi ya, yang memungkinkan bahwa Dr. Aga ini pernah lo di sini. Nah, pada umur 18 tahun saat dia lulus sekolah lanjutan, kalau dulu namanya Mulo ya, jadi sekolah menengah di zaman Belanda gitu. Saat itulah beliau langsung berangkat ke Jakarta. Dia berangkat ke Jakarta untuk Pas kuliah. tahun berapa? Dia berangkat ke Jakarta itu umur 18 tahun. 18 tahun. Sekitar 17-18 tahun Kayak di setelah Jakarta. tamat SMA. Ya, setelah tamat SMA. Dan dia memilih untuk sekolah di Stuvia, sekolah kedokteran zaman Belanda dulu. Jadi dari situlah beliau mulai merantau. Jadi banyak nih di buku-buku itu semuanya menampilkan sisi-sisi Dr. Aga Ghani memang dari kalangan pendidikan tinggi ya. Jadi memang zaman itu pun mereka-mereka yang sekiranya juga sedang merintis yang namanya mungkin usaha, mungkin juga tentang faktor ekonomi dan lain, dia berangkat sendiri ke sana. Dan bagaimana caranya? Hanya dia bisa bersekolah di sana. Sampai kurang lebih tahun 40. Nah, disinilah muncul ini tadi inisiatif, motivasi, dan lain-lainnya dari Dr. Aga Ghani. Bertemulah di tempat dia kos ya. Sekarang ini jadi Museum Sumpah Pemuda. Tempat kosnya dia. Di situ ada M. Yamin, Abdul Muiz, di situ juga ada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno nggak di situ sih, nggak kos di situ, tapi mainnya di situ mainnya. Iya. Ada Muhammad Hatta dan lain-lainnya. Kurang lebih di situ ada belasan yang bisa kita lihat itu di cita-cita pahlawan nasional gitu ya. Itu semuanya ada di situ dan Pak Aga Ghani ada di situ. Dia yang paling muda. Paling muda. Paling muda. Jadi sebelum era Sumpah Pemuda kan ada kebangkitan nasional tuh tahun 1908. Belum, Pak Aga Ghani masih umur 2 tahun itu. Iya. Tapi saat gelora Sumpah Pemuda ini tahun 1928 muncul, disitulah Pak Aga Ghani dipercaya oleh beberapa dari the fathers of Indonesia ini tadi, the founders-nya Indonesia ini tadi, Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, dan kamu jadi notulen, kamu jadi sekretarisnya. Jadi dia yang nyatet semuanya, kan dulu kan belum ada tuh namanya iPad atau HP, catat dia yang bakal nyatet, mau jadi sekretarisnya lah. Dari situlah dia mulai muncul rasa kebangsaan itu. Karena apa? Ya zaman-zaman dijajah kan tahu sendiri lah.
mungkin sama ya dengan keadaan sekarang yang mungkin dari adik-adik yang di sini ada di sini nih merasain kayak dibully itu kayak gimana nih. Ini kalau dibully mungkin kalau dibully dengan kata-kata yang nggak sedap atau bagaimana, ini bukan lagi yang bully ini kan penjajah nih. Iya. Belum sekolahnya udah dibully, di jalanan dibully dan lain-lain itu macam-macam. Banyak kisah-kisah di buku-buku yang dikeluarkan oleh museum-museum dari Jakarta seperti Museum Sumpah Pemuda, Museum Kebangkitan Nasional, terus juga museum-museum nasional sendiri yang ada di Jakarta. Dan rata-rata di sana Dr. Aka Gani ini muncul. Bahkan di Museum Sumpah Pemuda dan Kebangkitan Nasional, saat kita masuk ke Museum Nasional ini tadi, kita akan mendapati sosok Aka Gani di depan sendiri. Nah, ini kan terus terang aja, saya juga baru beberapa tahun ini ya ke Jakarta untuk melihat seperti apa sih Dr. Aka Gani disambut di Jakarta. Sedangkan ya mohon maaf nih, kita juga nggak nyalain yang masyarakat di Palembang. Kok nggak ada gaungnya, siapa dan bagaimana. Tapi saat kita di Jakarta, di Museum Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, Museum Proklamasi, sosok Aka Gani ini muncul. Di depan sendiri loh, gila nggak? Ya, Pak Aka Gani di depan. Bagaimana ceritanya dia ada di situ? Ini tempat kosnya, di sini tempat mainnya, di sini tempat dia ngumpul sesama dengan rekan-rekan seperjuangan, ya Bung Karno, Bung Hatta, dan yang di situ. Wih, gila ini. Ini bukan lagi orang sembarangan. Kayak gitu kan. Wah, ini mau nggak mau bikin saya pribadi, wah saya harus segera eksplor nih. Apa dari sisi Aka Gani bisa kita tampilkan di Palembang khususnya atau Sumatera Selatan. Boleh Pak, silakan diminum air dari SMK Negeri 5 Palembang. Oh iya? Iya. Apa nih? Air sehat K5. Iya, biasa. Memang punya kita. Antioksidan. Oke. Iya, Pak. Alhamdulillah. Coba kita ini salah satu dari ini ya. Iya, produk dari ini SMK 5 ya. Oke. Bisa jadi saingan yang di luar ini ya. Makasih ya. Iya, Pak. Oke, Segar. Bisa kita lanjut lagi nih. Oke. Tadi sampai mana ceritanya? Sampai di Museum Sumpah Pemuda tadi. Oh iya, sampai di Museum Sumpah Pemuda, Dr. Aka Gani di paling depan sendiri ya. Oke, betapa. Ya, jadi kemunculan beliau beberapa tahun ini yang oleh pemerintah sendiri dikaji ulang dengan berbagai macam literasi, juga buku-buku panduan, dan macam-macam dokumentasi data nenek itu. Ternyata memang Dr. Aka Gani bukan orang sembarangan, seorang tokoh di balik Sumpah Pemuda gitu kan. Oh, kenapa Aka Gani membantu yang saya sebutkan tadi, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, Muhammad Jamin, dan yang di situ dia jadi sekretaris jadi notulenya. Jadi kalau bahasa sekarang ini dia nih bagian yang ngedraft nih. Iya. Jadi istilah jadi sutradaranya lah gitu ya. Nanti kamu harus ini. Jadi dia yang padahal itu baru umur 18 tahun. Nah, kira-kira umur berapa sekarang aja kalau boleh aku tahu? Masih umur 15. Iya. Berapa? 15. 15 ya? Nah, bayangin aja ini lulus sekolah baru umur 18 tahun ketemu sama tokoh-tokoh ini tadi. Kalau dulu belum jadi tokoh ya, mungkin istilahnya teman-teman lah ya, teman-temannya sebaya gitu bicara tentang gimana sih kita ini, sebenarnya kita ini siapa dan kok kita selalu kalah ya, kita kok selalu dibully dan lain sebenarnya kayak gitu kan. Dan dari situlah muncul rasa kebangsaan ini tadi. Kamu dari mana? Saya dari Minangkabau. Kamu dari mana? Saya dari Jawa Barat, saya dari Jawa Timur, saya dari Bali, ada dari Makassar, ngumpul lah. Jadi setelah itu mereka dari masing-masing suku misah dulu nih. Oke, yang dari Yang Java bikin organisasi sendiri, yang dari Sumatera Bon, ada kelompok masing-masing. Ada masing-masing. Setelah itu mereka ngumpul lagi, semakin banyak gitu kan, anak-anak kuliahan lah bahasanya gitu kan. Ya termasuk banyak juga pada masa-masa itu kan kalau udah SMP, SMA gitu kan udah tinggi sekali. Karena rata-rata kan baru SD ya. Itu udah top banget kayak gitu. Nah di situ kayaknya memang harus
dideklarasikan. Nggak bisa kita selalu ada di bawah bayang-bayang Belanda gitu kan. Kita ini siapa? Indonesia sudah. Indonesia. Muncullah Sumpah Pemuda. Muhammad Jamil nyuruh, set dan lain-lain. Dan itu rame-rame. Sumpah Pemuda itu nggak sekedar Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia. Bukan, itu benar-benar pemikiran yang dalam. Dan itu sejak tahun 1908. Apa yang pas? Ternyata kalau sekarang ini kita bicara tentang brandnya. Ini nih Sumpah Pemuda. Nggak usah banyak, cukup ini. Jadilah waktu itu. Dari itu semangatnya muncul. Dan mulai pergerakan, yang dari politik juga iya, yang dari lini kesehatan juga iya, dari pendidikan. Masing-masing punya tanggung jawab bahwa yang ada di sekitar kita harus pintar nih. Harus pintar. Gak bisa kalau kita ini. Ya makanya inilah salah satu yang bisa kita jadikan motivasi bahwa sejak zaman dulu mereka sudah paham bahwa pendidikan tinggi sangat penting gitu. Kita berharapnya juga dari adik-adik di sini, kawan-kawan di sini juga yang insya Allah mempunyai kemampuan finansial ya, apalagi didukung oleh itu, semangat gitu loh. Bahwa pendidikan tinggi itu sangat perlu, sangat penting. Nah, mungkin yang masih belum dalam bayangan kita ini gimana ya kuliahnya, biayanya mahal nih. Kita juga harus nyiapin ini tuh, semangat terus, jangan berhenti. Maka kita kalah, sedang kita aja sekarang mungkin sudah pakai gadget atau handphone sudah bisa kemana-mana tuh, cari beasiswa, cari kerja itu. Zaman dulu mana ada, kan gitu kan? Nah, jadi kemarin sempat ini juga katanya pada tahun 1942 ya, itu sempat kok bisa tiba-tiba di penjara, itu gimana Pak ceritanya? Jadi kami tuh agak, kok bisa Iya, di penjara gitu loh. agak bingung gitu kan, penasaran. Masalah gitu ya. Udah tahu belum tempat penjaranya di mana ya? Belum tahu. Jadi tempat penjaranya beliau diduga selain di Benteng Kota Besak ya, yang seperti kita tahu, itu ternyata ada di belakang Kota Besak atau di sebelahnya. Kalau sekarang ini kantor Ledeng atau kantor wali kota, di situ kan ada tuh Pom Kodam apa namanya ya? Iya, Kodam 2 itu yang Pom ini. Denpom, Denpom itu. Nah, di situlah beliau ditangkap, dimasukkan di situ. Dan ternyata kapan hari pernah kita tanyakan kepada Denpom di sana itu, memang di situ ada memang sel khusus. Malah di yang di Benteng Kota Besarnya nggak ada. Ini nggak tahu ya kita, karena belum pernah masuk. Tapi yang katanya yang ada memang ada di Denpom Kodam 2 Sriwijaya itu, di situ ada selnya. Nah, kira-kira di situ temannya. Kenapa? Karena ya sejak beliau menyelesaikan kuliahnya ya, kedokteran ya. Jadi kan balik ke Palembang tuh. Tapi membawa jiwa kepahlawanan tadi ya ke teman-temannya juga. Kayak gini nih Jakarta nih. Nah, jadi dibakarlah teman-temannya itu. Bentar lagi Belanda pasti akan habis. Bentar lagi Belanda pasti habis. Dan benar. Karena beliau selalu dengan teman-teman di Jakarta tuh ada berita apa. Dan karena beliau juga istilahnya pada waktu itu sebagai salah satu ya orang yang terpandang itu kan, dia memiliki teknologi lah kalau sekarang ya, cuman teknologi waktu itu cuma radio, tapi itu sudah mewah sudah, itu bisa dengerin berita dari mana-mana. Nah dari situlah teman-temannya diberikan motivasi dan lain-lain supaya kita sebentar lagi merdeka terang. Nah ini dibaca oleh pemerintah Belanda waktu itu lagi perang dengan Jepang masuk, dan saat Jepang masuk, Jepang juga sudah mempunyai mata-mata di Palembang. Jadi pertama kali yang ditangkap siapa lagi kalau bukan Dr. Akagani, karena orang terpandang di situ. Istilah bahasanya gini nih, zaman-zaman segitunya atau sekarang lah, siapa sih orang yang kaya, siapa sih orang yang terdidik atau yang pinter kan, pasti itulah yang didatangin kan gitu. Terus pada saat itu menjabat sebagai gubernur? Belum. Jadi masih sebagai orang sipil. Dia kan dokter dan melayani masyarakat lah. Sambil melayani gitu, dia harus
ikut berperan aktif ya. Bahwa informasi-informasi apapun akan disampaikan, ini loh, kita lagi merdeka nih. Dari situlah mata-mata ini tangkap sudah dibawa. Dan itu kemudian didengar oleh waktu itu Bung Karno ya, belum jadi presidennya, oleh Bung Karno. Dan dia udah karena punya channel atau link di Jakarta, minta tolong. Ini kawan saya nih, dia itu bukan siapa-siapa, dia itu hanya dokter. Ini dia hanya terpengaruh oleh kondisi dan situasi seperti ini nih. Hanya didengerin oleh mereka, dikeluarin lah. Tapi tetap di luar ya tetap berjuang. Berjuangnya dengan cara memberikan spirit dan motivasi ini tadi. Sampai tahun 45, dia sudah mengetahui persis, sebentar lagi Jepang kalah nih, sekutu dengan ini. Sudah membombardir Jepang dan Hiroshima udah dihancurkan. Nggak lama dan benar. 10 hari ya, 17 Agustus diproklamirkan di Jakarta. Tanggal 25 Agustus pertama kalinya proklamasi itu dikumandangkan di Sumatera. Dan itu di mana? Di Palembang. Bukan di Lampung yang lebih dekat atau di Bukit Tinggi yang jadi sentralnya of Sumatera gitu ya, atau di Medan, bukan, Palembang. Palembang pertama kali proklamasi itu didengungkan di sini. Di mana? Di depan kantor Leden. Di mana itu tempatnya, Pak? Kantor wali kota. Kantor wali kota. Di depan kantor wali kota itu ada dokumentasi, di tempat kita ada. Itu ada Dokter Aka kan di situ lagi membacakan proklamasi, terus juga ada pidato dia juga yang disampaikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat, bahwa Indonesia sudah merdeka. Tanggal 25 Agustus 45 di Palembang. Jadi semuanya tahu. Iya, tiba-tiba 2 tahun kemudian di tahun 47 ceritain, Pak. Perang 5 hari 5 malam ini tuh 46 dimulainya sebenarnya. 46. Jadi setelah proklamasi diperdengarkan di seluruh dunia, sekutu datang, bonceng Belanda juga ngikut, sekutu balik lagi ke negara masing-masing, Belanda nggak ngikut, mereka masih mau. Masih menetap di sini. Masih mau menetap di sini. Ini kan dulu negara jajahan saya, nggak bisa dong. Nah, disitulah muncul ini tadi yang namanya konflik. Jadi pas di tahun baru 1 Januari 1947, nah disinilah kenapa kegiatan yang sekarang ini diadakan oleh SMK 5. Saya ingin memberikan satu wawasan kepada adik-adik di sini, rekan-rekan semua juga, kawan-kawan juga, saya juga semua, bahwa pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang ini bukan sekedar dar-der saja. Ada Belanda mabuk, terus ada tembak-tembakan, setelah itu jadi meluas ke mana-mana. Bukan hanya itu aja, karena banyak faktor yang menyebabkan perang 5 hari 5 malam ini sama dengan kota-kota lain. Ada 10 November, pahlawan di Surabaya. Sama ini dengan di sini. Terus juga ada perang yang meluas di Jawa ya, di Jogja, di Jakarta, Batavia, di Semarang, di Medan, dan lain-lain. Semuanya sama, bergerak semua. Jadi masing-masing sudah memposisikan diri bahwa kita nggak boleh kalah nih. Kita sudah dijajah sekian tahun, pokoknya gimana caranya, nggak boleh kalah, harus merdeka. Udah merdeka, tapi kan negara lain nggak mau, Belanda kan nggak mau, ingin dijajah lagi. Jadi pas jadi Dokter Akagani ini muncul ketika di hari apa nih, Pak? Karena kan yang kami tahu pas di hari akhir, pas di hari kelima. Karena juga berkat dia, jadi kita tuh berhenti perangnya. Iya, jadi ini ada satu bahasan khusus ya di sini ya. Jadi bahasa sederhananya begini, sebuah perang terbuka, jadi nggak hanya sekedar pertempuran demi pertempuran gitu ya. Yang sering kita dengarkan pertempuran ini bom itu dan lain seperti itu. Ya kita sampaikan ini bukan karena kita tidak memberikan aspirasi atau kita spirit ya, bahwa perang ini bukan hanya sekedar perang aja gitu loh. Banyak di situ
hal-hal lain yang dicapai oleh Indonesia, bukan hanya sekedar saling tembak-menembak, saling bom dan lain seperti itu. Dan kita pun kalau sudah akhir-akhir tahun seperti ini, pasti sudah mulai nih di gadget kita nih. Iya. Yuk datang yuk, kita ikut ada kegiatan nih, teatrikal 5 perang 5 hari 5 malam. Nggak apa-apa, itu kan ekspresi. Masing-masing kan punya andil sendiri dari masing-masing kita ini. Mungkin yang punya ekspresi seni, budaya, ataupun ekspresi semacam kayak apa ya istilahnya, bahwa memperingati itu nggak hanya sekedar ngomong aja kayak kita kayak gini, bercerita dan lain. Ayo kita loh, perangnya kayak gini loh. Nah, ini teman-teman juga di komunitas yang lain juga lagi rame mereka bahasnya itu. Jadi mereka sudah pada aksinya juga. Apa nih? Mungkin teatrikal tadi ya, perang 5 hari 5 malam. Perang nih, ada bang bawa jeep, ada yang perang di. Ada emang. Memang iya, dan di sekitaran Monpera dan sekitarnya itu tempatnya memang berlangsungnya perang yang paling seru di situ. Dan itu sudah ditunjukkan oleh dokumen-dokumen yang ada sekarang saat ini di internet kan udah muncul tuh. Bahwa Pasar 16 Ilir hancur lebur, terus juga Monpera daerah situ ada tempat pertempuran paling seru. Itu masing-masing seperti saya tunjukkan di sini. Nah, ada perang 5 malam ini. Masing-masing pasukan ini bergerak semua dan itu memang luar biasa. Tapi kan pada akhirnya kan kalau sekedar perang, yang kasihan kan masyarakat ini, masyarakat sipil ya. Iya. Berapa ribu yang meninggal. Terus juga kerusakan dan lain-lainnya. Beruntung sekali tempat berlangsungnya itu Masjid Agung tidak sampai ini ya jadi tempat pertempuran yang meluas ya. Coba kalau enggak kita mungkin nggak punya Masjid Agung itu. Habis buat bom-boman sama Belanda kayak gitu kan. Nah, hanya pada hari kedua dari Jakarta, Bung Karno dan teman-teman di sini tadi yang di Jakarta tahu, wih, di Palembang ini bisa bisa perang menjadi meluas. Masyarakat sipil yang jadi korban, kasihan. Panggil. Siapa lagi kalau yang dipanggil? Akagani. Jadi Pak Akagani waktu itu sebelumnya sudah mengadakan negosiasi, konsolidasi, termasuk juga bahasa komunikasi. Berangkatlah Pak Akagani. Kalau mungkin pakai kapal ya atau hal yang seperti itu, dalam 1 hari nggak akan selesai karena perjalanan. Kita tahu lah kalau dari Palembang menuju ke Jakarta deh, kita jalan tol segitu aja udah seharian kan? Gimana pendekatan? Hanya oleh Belanda diantarlah Pak Akagani ke Jakarta dengan pesawat Cessna itu, diantar dari ke Jakarta. Ngomong dengan Bung Karno dan Bung Hatta, waktu itu sudah jadi presiden ya, kan udah mereklamasikan diri tuh. Pokoknya hentikan ini nggak bisa nih, kasihan masyarakat, kasihan. Terus gimana? Negosiasi. Nah, situlah peran Dr. Akagani yang sesungguhnya dimulainya dari situ. Diplomasi. Jadi bukan kita istilahnya itu meniadakan yang perang-perang tembak menembak, bukan. Tapi negosiasi ini perlu, diplomasi ini perlu. Karena apa? Diplomasi ini butuh wawasan yang luas, bahasa komunikasi, dan ini bisa jadi motivasi kita loh. Bayangin aja tahun-tahun segitu, beliau sudah bisa 8 bahasa. Nah, saat harus berhadapan dengan Belanda ini tadi, kalau kita pakai bahasa wong kita, gimana sih tanya Belanda sama wong Palembang ini bisa ketemu, terus perangnya jadi berhenti. Nah, mungkin di meja perundingan cuma kayak gini aja. Pernah lihat film Naga Bonar nggak? Tapi kalau drama Korea yang kayak gitu emang gitu ya. Nah, di film Naga Bonar juga gitu. Jadi ada peran masing-masing. Misal nih, ini bukan kita jadi ngeremen ini terus kita jadi baik-baikin ini, bukan ya. Jadi gini, yang perang siapa? Ini perang nih. Jadi yang perang ini anggaplah yang dari kolonel ke bawah nih. Yang jenderal ini bagian nata strategi dan lain-lainnya. Ini kalau dalam situasi diplomasi atau apapun, itu harus setara. Misalnya di Belanda kan sudah tuh Jenderal Carmichael itu, ada jenderal itu, brigjen ya, kalau sekarang brigjen lah, brigadir jenderal. Siapa yang pas untuk bisa berhadapan dengan dia? Masa letnan? Ya mana mau beliau? Belum lagi bahasa komunikasi. Yang pasti
bahasa komunikasi minimal bahasa Inggris. Iya. Nggak mungkin pakai bahasa wong kita tadi kan. Bahasa Indonesia juga nggak mungkin. Pakai bahasa Belanda harus ketemu. Dan itulah peran Dr. Aka Ghani saat itu lagi dibutuhkan. Nah, dengan kepiawaian beliau dalam diplomasi, terus juga tidak ada kendala di bahasa, beliau siap. Sudah. Beliau balik dari Jakarta, itu sudah hari kelima lah, sudah hari-hari kelima itu. Siang hari sekitar jam 3 mendarat di Sungai Musi pakai pesawat Cessna, jadi pesawat yang bisa, pesawat amfibi ya, yang bisa mendarat di sana. Terus dijemput di seberang Ulu. Jadi dulu kan pusatnya Belanda itu kan ada di Benteng Tobosa dengan Pelaju, minyak. Kadis itu kan tempat minyak. Iya. Berhenti di tempat minyak ini, di Pelaju ini tadi. Hanya pakai kapal speedboat, Pak Aka Ghani diajak bareng masuk ke dalam benteng, negosiasi dan lain-lain. Coba kalau waktu itu Pak Aka Ghani dijebak dan lain-lainnya. Nah, pasti nggak ada lagi cerita lainnya. Tapi Belanda paham, ini kalau yang dipercayakan oleh Republik untuk menemui Belanda situ pasti bukan orang sembarangan. Iya. Apalagi dokter ini, orang pintar pasti. Nah, situlah peran diplomasi akhirnya diputuskan. Itu, rumah sakit yang di Benteng itu karena peran Dr. Aka Ghani ini sangat penting ya. Iya, untuk apresiasi mengingat- dari pemerintah, ya. dari Oke. pemerintah. Katanya tanggal 1 Januari itu peringatan ya buat perang 5 hari 5 malam. Lima gitu. malam, heeh. Boleh dong Pak dikasih kesan atau pesan buat anak-anak siswa-siswi di SMK atau di SMA ini? Oke, jadi balik lagi ke suasana perang 5 hari 5 malam nanti yang akan dijadikan sebagai ajang untuk ini ya, untuk peringatan buat kita semua di sini. Jadi banyak hal di situ yang ingin kami sampaikan bahwa itu tadi, bahwa perang ini bukan hanya sekedar dedor aja, bukan hanya tembak menembak untuk menjatuhkan ini sama itu, tidak. Karena di situ juga ada analogi berpikir kita bahwa ini misi yang sangat berat loh ini. Ada banyak korban nanti yang akan jadi korban gitu loh. Bukan hanya tentara saja, masyarakat sipil, ribuan loh yang meninggal waktu itu. Jadi nggak salah, ini harus dihentikan, harus dihentikan. Gimana caranya? Dan peran Dr. Aka Ghani melalui jalur diplomasi ini tadi atau negosiasi dan ini sangat penting. Sedangkan di sini juga berarti wawasan harus ini kan harus harus luas. Berarti wawasan dalam hal itu Dr. Aka Ghani kan dari letter ini kalau kita flashback lagi ke museum kita, buku-buku bacaannya banyak. Dan kalau di situ saya lihat ada bahasa Belanda, bahasa Inggris ya pasti ya, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Spanyol. Bukan, ini buku ini dibeli oleh beliau, dibaca apa enggak gitu? Ternyata dari beberapa catatan buku saya lihat ada coretan-coretan beliau itu. Coretin, oh ini. Berarti kan kalau dicoret buku, coret dilihat di garis bawahi dan ini kan penting itu kan. Nggak mungkin ini nggak dibaca gitu. Nah, inilah wawasan tumbuh. Makanya kita harus buat kita yang saat ini mulai baca-baca buku di internet juga banyak. Jangan cuman 10 menitnya. Gila sama belum. Kadang-kadang kita gambarnya apa? Coba dilihat sama itu di atas warna itu baru share. Bagus sih share. Jangan baru separuh. Udah share. Kita nggak tahu bawahnya nih. Nah, kayak gitu. Itu motivasinya. Juga selalu berupaya untuk selalu semakin Yang penting kita nggak melulu di situ. Buat adik ini nih, ada nih sebuah bukan peribahasa ya, sebuah pepatah dari presiden, kalau nggak salah presiden Washington ya dari Amerika. Dia ngomong gini, dengan kamu menguasai bahasa, dunia ada dalam genggaman. Mungkin kalau kita pikir, kok bisa bahasa kita kan ya kalau kita masih ini ya merasa tinggi, bahasa Indonesia sudah cukup keren kok, nggak ada ini lagi. Tapi bukan itu, dengan bahasa ini tadi minimal dari adik-adik di sini kan sini, bahasa Inggris juga ditingkatkan untuk ininya kan. Nah, ternyata benar bisa menguasai. Dan internet kan nggak hanya bahasa Indonesia saja. Janganlah sekali-kali
ada translate di situ bahasa Indonesia, bahasa ini, sekali-kali bahasa Inggrisnya. Nah, kira-kira seperti itu. Bukan kita untuk apa itu minteri ini, bukan. Sama semuanya masing-masing belajar. Nah, dan mungkin dari sini salah satunya adalah ini. Mungkin dari ada di sini, tangan di sini. Ini yang salah satu buku yang saya susun di sini. Itu juga gitu. Kenapa saya bisa nyusun ini? Salah satu literatur yang ada di sini adalah di sini ada sumber terpercaya dari Belanda, dan saya komunikasi dengan yang punya link ini tadi, gitu. Tapi kalau saya pakai translate sendiri, pakai bahasa Belanda lah atau apa ya, atau saya komunikasi dengan yang ada di sini tadi bahasa Belanda, no. Saya angkat tangan sudah. Saya coba untuk connect dengan bahasa Inggris. Ternyata disambut. Bisa juga bahasa Inggris kan? Wah sudah. Akhirnya dengan bahasa Inggris itu kita akan gimana nih caranya ini. Akhirnya kebukalah. Jadi ini bisa saya susun di sini jadi sebuah buku. Dan ada beberapa buku yang lain juga yang nanti insya Allah beberapa waktu ke depan tentang Pak Akagani juga dalam tema-tema yang berbeda itu. Ya bahasa-bahasa ini tadi, dokumentasi ini tadi, kita mengunjungi ke museum-museum yang ada di Belanda, kita kerjasama dengan kedutaan-kedutaan besar yang ada di Jakarta. Ya bahasanya gini deh, masa kita mau korespondensi dengan kedutaan besar Amerika atau Belanda, kita pakai bahasa Indonesia? Iya. Gak mungkin. Ya bahasa Inggris lah. Minimal. Bukan kan kayak gitu kan, mas bahasa Indonesia, malu-maluin aja nih. Nah kira kayak gitu deh. Terima kasih Bapak udah nyempetin buat datang ke SMK Negeri 5. Siap. Untuk oke. Iya. podcast. Perdana kita. Iya. Oh ini perdana ya? Iya, perdana. Orang pertama yang diundang. Orang pertama. Oke. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.